Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku ingin membacakan kondisi, situasi percintaan kalian yang sudah menikah ya. Gimana nih ceritanya untuk kalian yang sudah menikah? Situasinya seperti apa ya. Boleh kalian fokuskan pada pasangan kalian ataupun tentang kehidupan kalian seperti apa percintaannya. Aku akan bacakan ya. Atau mungkin kalian ingin kepo nih sebesar apa sih cintanya pasangan kalian. Boleh kalian fokuskan ya. Bagaimana kondisi percintaan kalian yang sudah menikah? Oh, wow, wow, wow. Let your friends help you. Why nih? Karena di sini ada penggoda di dalam hubungan kalian. Wow, 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 wow. Aduh, kenapa ini? Ada penggoda. Siapa nih yang tergoda? Kamu atau pasanganmu? Itu energinya berat lagi. Dan nah, di sini kamu kayaknya memang butuh seseorang untuk kamu ajak bercerita ya, untuk kamu mintai solusi dari kondisi kamu sekarang ya. Kamu mungkin sangat-sangat kecewa, jadi kamu butuh seseorang untuk jadi sandaran bercerita tentang keadaanmu ya, tentang situasimu sekarang dengan pasangan yang ada penggodanya nih di dalam hubungan. Oh, energinya kok sulit. Oke, berarti aku rasa cukup itu ya. Di sini, oh, wow, wow, wow. Dan ini berhubungan dengan finance and career ya. Mungkin pasanganmu jauh di sana ya, lagi berjuang dengan karir dan finansialnya, dan dia mungkin bertemu dengan masa lalunya, dengan orang yang pernah jadi mantan ya, bukan pernah jadi mantan tapi memang udah jadi mantan ya, karena di sini past life relationship. Lepotan aku ngomong, sorry ya. Jadi mungkin kalian LDR, atau mungkin kalau kalian tidak LDR, mungkin mantan dia ini entah rekan kerja ya, atau apa, investor dia. Intinya dia nih eh, saat ini tuh nggak bisa kamu pantau 24 jam ya, karena dia memang sibuk secara finansial dan sedang eh, ya meningkatkan karirnya gitu ya, mencari finansial dan eh, meningkatkan karirnya. Dan ada orang di masa lalu yang hadir kembali ke dalam hidupnya, dan ini lagi menggoda dia. Wow, aduh, lagi digoda. Oke, aku akan konfirmasi lagi dengan tarotnya ya. Gimana nih kisah ceritanya? Oh, wow, 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 wow. Oke, banyak banget. Kayaknya ceritanya nih panjang nih. Ya. Ada Wheel of Fortune, Judgment, The Sun, The Empress. Aduh, Temperance. Kenapa kartunya reverse semua ini? Ya, Temperance, kemudian Page of One, and Knight of One. Wow, 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 wow. Oke. Sebenarnya aku paling nggak suka menata kartu ya, cuman biar estetik di kamera. Ya, jadi aku mencoba untuk merapikan kartunya. Oke, jadi
ada Wheel of Fortune. Ada apa dengan percintaan kalian yang sudah menikah nih ya? Oke, aku rasa ya memang dia di sini memang sedang digoda ya, sedang digoda dan dia juga kayak bukannya mau menolak ya, sebenarnya dia juga mau digoda kayak gitu. Jadi dia eh apa ya, membuka gitu ya, membuka membuka pintu untuk orang si penggoda ini, orang masa lalunya atau mantannya ini untuk menggoda dia gitu ya. Karena dia juga pengen punya percikan-percikan cinta dari orang lain ya selain kamu kayak gitu ya. Aku ngeliat di sini. Jadi ya memang ini dipersilahkan ya, dipersilahkan untuk dia dan sebenarnya alam semesta ataupun Tuhan memang mendatangkan masa lalu dia atau mantan dia untuk menggoda dia ini sebenarnya sebagai suatu ujian untuk dia kayak gitu ya. Aku rasa ini sebagai ujian untuk dia. Apakah dia kuat dengan situasi ini untuk tidak tergoda? Tapi nampaknya dia membuka membuka peluang dari mantannya itu untuk menggoda dia kayak gitu. Oke, okay, judgment terbalik. Ya, tapi sebenarnya dia itu belum yang terjerumus gitu loh, belum terjerumus ke perasaan sensasional ya di antara dia dengan mantannya si penggoda ini ya. Dia kayak ya cuman untuk main-main aja, untuk memberikan kesenangan hati dia aja ya. Membuka itu untuk kesenangan hati dia karena di sini judgment menandakan bahwa dia kayak masih bingung apakah dia mau melanjutkan apa namanya perselingkuhannya dengan si mantannya ini atau tidak karena dia di sini masih memikirkan ya ada kamu pasangan sahku kayak gitu jadi aku lihat dia di sini ya masih 50-50 masih 50-50 seperti itu membuka ya membuka diri tapi dia kayak belum menetapkan hati gitu ya belum menetapkan hati untuk serius dengan si mantan. Jadi ini kayak cuma untuk kebahagiaan sesaat aja. Mungkin karena kalian LDR gitu ya, mungkin karena kalian LDR di sini, jadi makanya dia ya oke lah untuk kesenangan hati gue, untuk hiburan gue ya, gue membuka jalan untuk si dia, tapi ya itu situasi masih 50-50. Ya, mungkin di sini ya kamu itu udah punya feeling ya, udah atau mungkin sebenarnya udah tahu kalau dia itu ada yang menggoda gitu ya di sana gitu. Kamu itu udah tahu, kamu udah punya feeling kalau dia itu bermain hati di sana dan kamu merasa kayak kok pasangan aku nih udah mulai berubah nih, udah jarang ngehubungin kamu, udah jarang ngasih waktu untuk kamu. Intinya beda lah, ya udah dingin kayak gitu dengan kamu ya. Karena memang di sana dia itu ya ada yang lain kayak gitu. Dan ya aku rasa eh, kamu udah tahu deh. Because di sini ada the sun ini terbalik ya. Jadi aku rasa kamu udah tahu. Paling tidak kalau kamu tidak tahu orangnya, ya kamu udah kayak punya feeling-feeling gitu. Ya, punya feeling-feeling terhadap pasanganmu yang kok tiba-tiba dia dingin, tiba-tiba dia jarang telepon kamu, jarang ngehubungin kamu, setiap ditelepon nggak pernah diangkat, dan seperti itu. Setiap ditanya kabar nggak dibales, setiap apapun eh, ap- kamu menanyai dia gitu, ya nggak ada jawaban pasti kayak gitu ya. Jadi aku rasa, kamu tahu ya, kamu tahu dia. eh, ya karena bagaimanapun seorang istri ataupun suami ya, ya intinya seorang pasangan gitu pasti akan lebih kenal pasangan sahnya gitu kan. Apalagi kalian kan sudah menikah gitu. Jadi aku rasa ya kalian tahu sifat watak kebiasaan pasangan itu kalian tahu ya. Ya, mungkin juga di sini kamu itu terlalu mengontrol pasanganmu ya. eh atau terlalu posesif gitu dengan pasanganmu. Jadi pasanganmu di sini ya pengen cari-cari udara segar
dengan menghadirkan orang lain. Oke, sorry, maaf. Jangan tertawa. Intinya ya, karena di sini ada di Empress ya. Jadi kalau kalian ini sudah menikah, berarti kan kalian udah memiliki hubungan yang cukup lama. Jadi kalian sudah tahu ya, kataku tadi kan, kalian tahu watak, sifat ya, kebiasaan pasangan masing-masing, dan ini sudah terkuak semuanya ya, semuanya. Jadi sifat aslinya sudah terbongkar semua ya, dan kamu tahu watak dia, dia tahu watak kamu. Jadi mungkin ya, setiap eh, apa, hubungan pernikahan nggak akan selalu mulus terus kan ya, pasti akan ada batu sandungan, bahkan bukan hanya batu sandungan, bahkan batu loncatan ya. Ya intinya ada penghalang ya, intinya di dalam kehidupan berkeluarga pasti selalu ada masalah, ada penghalang kayak gitu. Ya mungkin inilah saatnya kalian mengalami penghalang di antara hubungan kalian ya. Nah, di sini aku melihat ya memang ini suatu ujian dalam kehidupan hubungan kamu dengan pasangan. Jadi jangan terlalu terburu-buru mengambil keputusan ya. Eh Ya namanya juga hubungan. Kadang memang anget, kadang ya dingin, kadang panas, hot banget kayak gitu ya. Jadi carilah solusinya dengan pasangan ya. Jangan dikit-dikit break atau dingin ya. Hati-hati. Karena aku lihat di sini pasangan kalian sudah mulai bermain manipulasi ya. Eh, Pasangan kalian sudah mulai memanipulatif situasi keadaan ya. Hati-hati. Ya, dan aku rasa di sini kamu memang temperamenan orangnya ya. Hati-hati. Ya, temperamen itu juga bukan berarti kamu memang benci sama dia atau jahat ya. Kamu ya memang karena kamu nggak mau diduain, kamu nggak mau dikhianati oleh dia, dan karena kamu memang sayang sama dia, kamu cinta sama dia ya. Apalagi kalian sudah menikah kan, di sini judulnya. Jadi ya kamu maunya ya dia ya cuma adanya kamu gitu. Tapi aku lihat di sini kalian benar-benar cekcok deh, cekcok berat ya, pertengkaran, bahkan sampai kalian itu diam-diaman, musuh-musuhan ya, intinya eh situasinya lagi dingin lah antara kamu dengan pasanganmu di sini. Ya, dan mungkin ya, bukan mungkin, tapi aku rasa pasangan kamu di sini tuh sebenarnya bukan orang yang mudah dikekang. Jadi pasanganmu di sini tuh orang yang suka kebebasan. Mungkin dia waktu masih bujangan atau belum menikah dengan kamu, kamu tuh sebenarnya tahu bahwa dia tuh orangnya tuh yang nggak suka menetap ya. Dia suka, mungkin dia suka traveling atau suka naik gunung, atau ya intinya dia nggak suka terikat ya. Makanya di sini dia dengan mudahnya menerima orang lama dia lagi masuk ke dalam kehidupan dia gitu ya. Orangnya nggak suka di apa namanya, diikat, dikekang, apa ya, ya terikat gitu, diatur, nggak suka diatur ya. Jadi ya itu tadi. Jadi gini ya, aku pernah dengar nih ya, kalau menikah tuh jangan pernah berharap pasangan akan berubah. Jadi apapun yang terjadi di waktu kalian sebelum menikah, maka saat kalian menikah itulah watak aslinya dan tidak akan pernah bisa berubah. Jadi aku rasa sebenarnya kamu tahu kalau dia dari sebelum menikah pun dia ini orangnya berjiwa bebas. Oke, sorry kepotong ya. Azan. Ya tadi sampai mana? Page of One. Page of One ya. Jadi kamu udah tahu kan sebenarnya dari sebelum kalian menikah ternyata dia ini orang yang bebas ya. Orang yang sulit untuk dikekang, orang yang sulit untuk diikat. Jadi ya ketahuan watak aslinya ternyata seperti ini. Dan eh, karena sebenarnya dia dari awal atau watak aslinya ya memang orang yang suka kebebasan ya. Jadi dia pun sebenarnya itu ya tau lah ya, kayak orang yang nggak bisa diikat. Jadi ya sampai dia menikah pun jiwa kebebasan itu tetap ada kayak gitu ya. Bahkan sekarang tuh dia kayak
Kalau misalkan dia lagi punya masalah dengan kamu, ya otomatis egonya bermain. Ego kebebasan dia itu bermain. Ya dia makanya menghadirkan orang lamanya kembali ke dalam kehidupannya, dia membuka kembali mantannya untuk masuk ke dalam kehidupan dia seperti itu. Jadi itu ya, orang ini masih egois, masih manipulatif seperti itu pasanganmu. Jadi ya mau gimana ya? Kita nggak bisa merubah sifat seseorang kayak gitu. Jadi dia belum bisa menetap. Ya apalagi kalau dia punya masalah lagi sama kamu. Ya, oke ya berdoa aja deh, berdoa kalau dia ya akan tetap menjaga kamu ya dalam hubungan ini. Kayak gitu ya. Karena aku lihat ya ini ujian dalam hubungan pernikahan ya. Aku rasa ini hanya ujian. Kalau kamu dan pasangan bisa melewatinya, otomatis hubungan kalian akan lebih kuat, lebih lebih eh, apa ya? Saling saling mengikat kuat gitu ya. Ya hubungan kalian akan naik level lah intinya. Tapi kalau kalian tidak bisa melewati ujian ini, ya udah kandas kayak gitu. Ya hati-hati, ya berbicaralah pelan-pelan dengan pasanganmu, jangan pakai emosi karena kamu di sini sudah main ego, main emosi ya, udah main mental, emosian gitu ya. Jadi hati-hati, pertahankan hubungan ini, apa yang sudah kamu punya harus kamu bisa pertahankan walaupun ini ujian ya, ya namanya ujian. Kalau kamu berhasil ya kamu lulus, kalau kamu tidak berhasil ya kamu tidak akan naik kelas seperti itu ya. Oke, aku rasa cukup pembacaan aku untuk kalian semua. Untuk zodiak yang berdealing dengan pembacaan ini bisa kamu, bisa ini pasanganmu, ataupun ini bisa mantannya ya. Itu ada eh, Cancer, Scorpio, dan Pisces, Leo, Aries, Sagittarius. Energi yang paling kuat di sini, it's nothing. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dengan pembacaan ini, asal ini sesuai ya dengan sikon dan kondisi kalian. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaanku ya. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.